guru kita punya sanad Imam Bukhari, sanad Imam Muslim, itu diijazahkan kepada para santri yang belajar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku singkong dan kopi, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa nikmatillah. Hari yang istimewa buat saya ketemu dengan sahabat seperjuangan. Jaraknya cukup jauh. Dari Surabaya kita harus bersilaturahmi ke Wonosobo. Dan beliau adalah Gus Ubab. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi. Gus Itap. Ya. Masya Allah, masih semangat ini Kiai. Ya. Nah, selamat. Semangat. Semangat. Jangan kasih kendor. Kiai, kita ngobrol-ngobrol hari ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada panjenengan selamat dan sukses atas terpilihnya panjenengan menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wonosobo. Ini Wonosobo sekarang hujan apa gimana nih? Baru aja reda, sudah saya pindah ke Surabaya ini hujan. Rupanya yang sudah dapat SK duluan ketawanya lebih renyah daripada Surabaya yang SK-nya tertunda-tunda ini. Ya, terima kasih atas ucapannya. Semoga menjadi doa kita bisa mengemban amanah, selamat, sehat, barokah. Amin, amin, amin. Kiai, kalau menurut catatan dan yang saya baca, panjenengan adalah alumni daripada Hadramaut, Yaman. Berapa tahun itu di Yaman itu, Kiai? Iya, betul. Iya, cuma mampir tidur aja 4 tahun. Berapa tahun, Kiai? Cuma 4 tahun. Kalau di dunia ini kan mampir minum, mampir ngopi. Kalau di sana mampir tidur. Kiai, kenapa pilihannya jatuh ke Yaman? Norman. Ya, kenapa pilihannya jatuh ke Yaman, Kiai? Jadi kita ini mendapat dawuh dari Al-Maghfurlah Haji Muntaha Al-Hafidh untuk belajar di Yaman. Yang sebelumnya saya punya niat mau belajar di Mesir, di Al-Azhar. Mbah Muntaha dawuh ke Yaman aja gitu. Nah, perjalanannya ini luar biasa karena ini dawuh seorang kiai ya. Meskipun prosesnya kita hanya wisata, awal mulanya itu kita visa itu wisata. Nah, kebetulan visa hampir habis. Kita ketemu sama Habib Salim di salah satu Walimatul Urus dan saya minta untuk masuk ke pondok beliau dan beliau dawuh siap untuk diterima di pondok Ribat Tarim Hadramaut Yaman. Berarti selama di sana tentunya kalamu Arabi, Kiai? Yang kalam Arabi suaya kolil. Kiai, itu selama 4 tahun pernah mau diwajibkan. Oh gitu ya? Pernah mau diwajibkan berbahasa Arab, tapi karena teman-teman ini banyak yang Madura, banyak yang dari Sunda, banyak yang dari berbagai macam daerah dari Indonesia, akhirnya kita itu protes tidak mau pakai bahasa Arab. Akhirnya 06. Malah tambah fasih berbahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Jawa.
Kiai, selama 4 tahun, Iya. disiplin ilmu apa yang panjenengan pelajari? Mungkin fikih atau bagaimana, Kiai? Iya, jadi kita belajar di ilmu fikih. Khususnya itu di sana ilmu fikih dan juga alat dan bermadhab Syafi'i. Mulai dari kitab Safinatun Najah, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Itu kita ya sama persis belajar di Jawa, di pondok pesantren. Kemudian Kiai, apa perbedaan cara pengajaran di Hadramaut dengan yang ada di Indonesia, wabil khusus di Jawa? Ya, perbedaannya kalau orang Indonesia itu hebat, alim, cuma kalahnya itu di hafalannya. Kalau orang Arab itu hafal, ketika mengajar tidak bawa kitab, itu beliau mensarahkan dengan cara bahasa Arab, itu semua di hasiah, disarah, dan berbagai macam kitab itu dijabarkan ketika waktu mengaji. Jadi bedanya kalau di Jawa itu kan kita monoton memaknai gandul lah. Petuk, makna petuk. Kalau di sana kan udah tidak pakai makna-makna lagi, sudah langsung keterangannya pakai bahasa Arab. Ya. Mohon izin Kiai, apakah kira-kira sama? Kebetulan almarhum ayah juga di pondok pesantren, tetapi tidak di luar negeri. Paling tidak kitab-kitab beliau di ruangannya yang begitu banyak, semua Arabnya tapi tanpa tajwid, jadi Arab pegon tuh Kiai. Apakah seperti itu di sana? Iya. Di sana ya Arab gundul lah ya, sama aja. Jadi tidak ada harokatnya. Cuman ketika ngaji misal kitabnya Safinah Matan, Safinah itu penjelasannya dari berbagai macam kitab, dari Fathul Mu'in, dari Hasyiah Bajuri, dari Minhajut Thalibin atau Tuhfatul Muhtaj. Jadi kita meskipun ngajinya itu Safinah, tapi keterangannya itu penjabarannya sangat luas sampai kitab-kitab yang tobat, yang ahli, yang sudah tinggi, sudah besar-besar kitabnya. Ya, kemudian Kiai, apa kira-kira ilmu tentang, tentunya wabil khusus kita bicara tentang fikih. Apakah apa yang bisa ditransfer knowledge kan yang panjenengan bawa hingga ke Indonesia dan saat ini bisa diajarkan kepada santri-santri kita? Mohon penjelasan, Kiai. Jadi kalau kitab misal Safinah itu dihafalkan, kitab Takrib dihafalkan, langsung amaliyah praktek kesehariannya. Jadi ketika kita mengajarkan kepada para santri yang ada di Pondok Al-Asyariah ini, kita menggunakan metode yang saya waktu itu belajar di Yaman. Kita itu selalu mengadakan murojaah atau mutolaah sebelum belajar gitu. Jadi misal hari ini bab Toharoh, itu kita sudah belajar tentang bab Toharoh, buka kitab semua, referensi dari beberapa kitab, sehingga ketika guru sudah hadir di majelis ngaji, kita hanya takrir dan menetapkan ilmu yang diterangkan oleh guru itu masuk ke dalam hati. Jadi sudah sama-sama tahu, seperti kita mau ngajar, mau belajar, ya guru sama muridnya sudah belajar terlebih dahulu masalah yang akan diajarkan nanti. Gitu. Jadi alhamdulillah para santri di sini ya, meskipun mereka itu juga disibukkan dengan sekolah pagi formal, insya Allah kalau citanya khusus dan lainnya itu insya Allah tidak tertinggal jauh dari
pondok pesantren Salafiyah. Ya, Kiai, yang jelas bahwa banyak sekali keterangan-keterangan baik hadis. Bagaimana, Kiai? Ya, jadi ketika diadakan lomba di Kemenak, di Kakan Depak atau apa itu tentang antara pondok pesantren yang ada di Wonosobo ini, alhamdulillah kita Al-Asy'ariyah meskipun notabene kita sibuk dengan formal sekolah umum, tapi tidak tertinggal jauh, bahkan punya prestasi dan juara, bisa rebut juara 1, 2, 3 gitu. Mohon izin Kiai, artinya bahwa standarisasi belajar fikih di Hadramaut atau di Yaman itu panjenengan terapkan sekarang di Wonosobo, di pondok panjenengan, begitu? Iya. Ya, alhamdulillah kita terapkan mulai halakoh, mulai Sabina, Takrib, kemudian Zubat, kemudian Fathul Mu'in, Minhajul Thalibin itu yang oke, kemudian ada yang hadis, Arba'in Nawawi, kemudian Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, dan juga tafsirnya kita pakai tafsir Al-Ibris, Jalalain, dan tafsir Sawi, dan tafsir Al-Munir kita pakai juga. Jadi satu pondok pesantren, suatu kelaziman itu harus mengajarkan Quran, hadis, dan fikih begitu. Oke, Kiai, tentunya di Indonesia itu ada kurikulumnya kan, walaupun kita belajar tentang fikih. Apakah di sana juga berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daripada Yaman? Jadi di Yaman itu yang di Hadramaut, di Ribat Tarim itu pakai standarnya ya Ma'had di Ribat Tarim itu sendiri punya tadrij, urutan yang mulai dari dasar, menengah, kemudian yang 05 tinggi, kelas ali, itu seperti itu. Jadi tidak ada aturan dari pemerintah yang mengatur, karena ini pondok pesantren, kita belajar murni-murni ngaji seperti di pondok pesantren di Jawa. Kiai, ini menyimpang sedikit nih. Selama di sana apa yang menarik di Yaman, Kiai? Panjenengan di Tarimnya atau di kota yang lainnya, Kiai? Di kota mananya panjenengan? Di kota Tarimnya, di Masya Allah, itu kota Tarim. yang tercatat di dalam hadis Nabi, kota yang luar biasa. Kota bagaikan surga, Kiai. Iya. Bisa dijelaskan? Ya, Tarim wa ahlaha itu. Ya, jadi kota Tarim ini didoakan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Abu Bakar, para sahabat. Itu fiqhul yamani wal imanu yamani. Jadi kalau fikih ya dari Yaman, Hadramaut, Tarim. Iman ya dari Yaman. Karena Islam masuk ke Yaman itu tanpa peperangan. Dan di mana Islam itu masuk dengan cara peperangan, pasti nanti akan adanya gejolak, nanti perebutan kekuasaan di negara tersebut. Tapi di Yaman ini istiqomah, Masya Allah. Yang khususnya di Yaman Selatan, di Hadramaut Tarim ini semuanya sampai sekarang itu Syafi'iyah semuanya. Sebentar nih Kiai, ada yang perlu ditanyakan ini. Susah nggak nih makanan di sana nih? Kalau di Jawa ini kan kebiasaan dengan tempenya, dengan terongnya. Kalau di Hadramaut kan biasa laham fi mafi begitu. Bagaimana Kiai? Laham. Jadi ada laham, ada lohom. Oh gitu. Kalau laham itu daging, ya, ada duyai, ada ayam. Itu biasanya sama dikombinasikan nasi kebuli, nasi biryani, nasi mati lah, pakai beras yang mati itu kan. Kalau lohom itu beda lagi. Kalau lohom itu muqawiyat, termasuk untuk kekuatan. Luar biasa. Laki-laki lohom. Lohom ini dari ikan yang dikeringkan. Itu 1 bulan atau bahkan lebih, itu memang baunya baunya tidak enak, tapi khasiatnya ini muqawiyat, termasuk ya untuk kejantanan. Ini kalau di sini ya sejenis durian lah seperti itu. Jadi kalau di sini kayak pasak bumi gitu ya Kiai ya?
Iya. Ini mestinya kita yang dari Singkong dan Kopi, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, perlu kita pertanyakan kepada beliau ini, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana resep yang namanya kejantanan versi Yaman ini. Kiai, sandus fi mafi. Kalau biasanya saya di Saudi itu sandus, Kiai. Jadi ada roti, ada pakai telur begitu. Apakah sama di sana? Sandus namanya. Bagaimana? Atau roti yang besar yang dibakar di tembok itu, Kiai? Itu yang luar biasa rasanya, Kiai. Bagaimana? Halo, Kiai. Nah, sabsuka. Nah, iya. Baik, Kiai, kita kembali kepada materi kita. Iya, yang tentang panjang-panjang itu yang buat ya itu sebagai sarapan pagi sama makan malam itu roti. Kalau nasi itu cukup siang hari aja begitu. Nah, itu kombinasinya perpaduannya roti sama full, biasanya sama kacang full itu dibuat sonek ya, dibuat kasih kuahnya ada. Itu diambil pakai rotinya dimakan, dan satu tolabah dapat satu roti, tidak boleh lebih. Masya Allah. Artinya begini, gizi di sana luar biasa daripada di Indonesia. Jadi kalau di pondok pesantren saya ingat kawan-kawan yang di Jawa Timur itu istilahnya liwetan dengan begitu ya, hanya terong sama sambal kacang. Kalau di sana harus domba kan begitu, Kiai. Luar biasa. Kiai, kita kembali ke materi kita. Oke. Ya, tentunya saat ini kita menghadapi hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, yang palsu. Bagaimana Pak Jenderal mensikapi ini? Jadi hadis-hadis yang dhaif itu boleh kita amalkan untuk fadhailul amal, itu untuk diri kita sendiri lah. Jadi kita menimbang-nimbang hadisnya juga, artinya urutannya hadis sahih, hadis hasan, ada yang dhaif. Kalaupun dhaif ya, kalau memang ada sahabat yang mengamalkannya dan itu sifatnya fadhailul amal dan tidak terlalu lemah, kita boleh mengamalkannya, tapi ya untuk sendirilah seperti itu, bukan untuk fatwa untuk umum, itu bukan konsumsi untuk umum. Kiai, yang jelas adakah sebuah keharusan bagi santri atau alumni Hadramaut sebelum pulang atau kembali ke tanah air, seperti yang dilakukan Hadratus Syekh Hasyim Azhari, yang dilakukan oleh para syekh kita, para ulama kita terdahulu, mereka ada standarisasi bahwa mereka pulang harus menghafal sekian ribu hadis. Bagaimana? Ya, jadi kita di Tarim Hadramaut, di Pondok Ribat Tarim itu tidak ada aturan yang harus sekian hafal hadis, harus sekian hafal kitab atau Quran. Cuma tergantung kepada betah tidaknya kita mencari ilmu di sana, karena di sana itu gersang, bumi yang sangat gersang, dan aturan pondok pesantrennya pun kita seperti sijnul mukmin, jadi penjara orang mukmin. Jadi semuanya dipagar, betis, tidak boleh keluar. Keluar itu seminggu sekali. Itu aja waktu ziarah ke makam Zambal para aulia dan juga Jum'ah di Masjid Jami. Setelah itu ya kita kegiatannya ada di pondok pesantren saja. Karena memang aturannya ketat, sangat super ketat. Bahkan kalau sampai ini dukhon tadhin itu bisa dikeluarkan, ditasfir ya, langsung di kartu merah. Gitu. Iya, makanya di sini saat ini Kiai bebas tohon terus kan begitu. Di sana nggak berani. Kiai, selanjutnya kodoan. Ya, yang lebih spesifik. Ketika belajar di sana, tentunya tidak saja melihat, membaca, menghafal, terus merawikan sebuah hadis, tetapi paling tidak 02. Adakah satu spesifikasi ilmu yang tentunya ini mensanadkan hadis itu sampai kepada Rasulullah, sampai kepada kita, sehingga kita makin mudah mengurut daripada itu. Ada ilmu tersendiri nggak untuk itu, Kiai?
Ya, ya ada kitab mustalah hadisnya itu kita memang lebih condong kepada ijazah dari guru, sanad-sanad yang alim. Guru kita punya sanad Imam Bukhari, sanad Imam Muslim, itu diijazahkan kepada para santri yang belajar di sana. Nah, karena di pondok pesantren Ribat Tarim ini sebetulnya fokusnya adalah di fikih, ilmu syariat, di amaliyah ubudiyah dan ya yang terkandung dalam fikih yang seperti doa Sayyidina Abu Bakar fikhul yamani, iman yamani, seperti itu. Nah, mungkin. Jadi kalau Kiai, mohon izin, saya potong sebentar. Kembali kepada Indonesia, kembali kepada Asyariah, Pondok Panjenengan. Adakah rencana untuk mengirim santri-santri Panjenengan di Pondok Pesantren Panjenengan yang terbaik untuk diberangkatkan ke Hadramut Yaman sehingga lahir orang-orang, lahir santri, lahir ulama yang seperti Panjenengan yang nanti kembali ke Wonosobo, mereka juga bisa mengajar seperti Panjenengan. Bagaimana? ya kita secara umum saja, siapa yang minat ke Yaman ya kita bantu untuk mengurus perjalanannya, prosesnya. Karena untuk Ribat Tarim ini memang dari sononya itu ada aturan harus lewat satu pintu. Tidak bisa ke sana lewat jalur sendiri, itu tidak bisa. Harus satu pintu, yaitu melalui Habib Abdurrahman bin Syekh di Jakarta, di Asembaris di Jakarta Selatan. Artinya Pondok Pesantren Panjenengan juga harus, sebentar Ki, artinya Pondok Pesantren Panjenengan juga saat ini Asyariah juga menjalin kerjasama dengan One Gate System tadi yang untuk menuju ke Yaman. Begitu Ki? Ya bisa, artinya kita kalau mau ada santri yang minat ke sana, kita rekomendasikan untuk ikut karantina lah sekitar 3 bulan untuk belajar di Ma'had Al-Mashhad yang diasuh oleh Habib Abdurrahman bin Syekh, karena memang jalurnya harus lewat Habib Abdurrahman bin Syekh itu, sehingga tidak bisa lewat jalur yang lainnya. Ya. Jadi intinya yang penting juga bahwa adakah pintu dibuka oleh mereka yang dari Hadramut untuk memberikan beasiswa kepada Asyariah atau pondok yang lain? Nah, kalau masalah beasiswa ini sementara tidak ada, kecuali dari min aghnia, dari donatur yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau melihat ada anak berprestasi, misal hafal Al-Quran, dia cerdas, dia ada kemauan yang besar untuk mencari ilmu di Yaman, baru kita usulkan kepada para donatur yang ingin punya anak didik, untuk anak angkat untuk dibelajarkan di sana, itu bisa kita ajukan kepada Habib Abdurrahman bin Syekh itu tadi. Ya. Dan ada posisi sekarang kan Pak Ganjar luar biasa. Pak Ganjar juga memperhatikan pembangunan dan mengembangkan pendidikan dan mendorong sumber daya manusia, termasuk mendorong daripada santri kita, dan juga beliau bertanggung jawab untuk pengembangan pesantren. Bagaimana kemungkinan ini yang Panjenengan bangun bersama dengan Pak Ganjar di Jawa Tengah? Ya, Pak Ganjar ya boleh-boleh saja punya komitmen, punya statement seperti itu, tapi nyatanya juga belum terrealisasi. Jadi hanya omong lah. Oke, baik Kiai. Ya. Kemudian sisi sekarang saya ingin menyampaikan bahwa karisma seorang Habib Umar yang dari Yaman. Bisa dijelaskan, Kiai? Ya. Habib Umar bin Habib itu beliau salah satu ulama yang Masya Allah adai ilallah, ya, pendakwah kepada Allah dimanapun beliau bepergian, itu selalu mendakwahkan, mensiarkan Islam, mengajak orang untuk
bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, dan juga para santrinya di Indonesia ini ya cukup banyak. Jadi hubungannya Habib Umar bin Habib ini dengan guru saya Habib Salim bin Abdullah As-Satiri itu, Habib Umar adalah muridnya Habib Salim bin Abdullah As-Satiri. Jadi karena beliau muda, jadi sering bisa keluar daerah dan negara lain untuk mendakwahkan Islam. Karena di situ tertera bahwasanya orang yang ingin panjang umurnya itu salah satunya adalah menjadi pendakwah, adai ilallah, itu seperti itu. Baik Kiai, yang terakhir yang saya tanyakan kepada panjenengan, bahwa banyak informasi yang dikatakan bahwa Hadramut, Yaman, dengan Habib Umar dan wa ala alihi wa jema'ina ini semuanya di sana, bahwa mereka persis sama dengan di Indonesia, sama dengan ubudiyahnya. Sekali lagi saya ingin tekankan persoalan ubudiyahnya. Ya ada istighosahnya, ada yang namanya tawassul, ada juga ke ziarah dan lain sebagainya. Pendapat panjenengan, Kiai? Ya memang di sana kan sumber daripada ya, 05. madhab as-Syafi'iyah, karena di Yaman Hadramut ini diterapkan madhab Syafi'i, betul-betul dijalankan, syariatnya diamalkan. Ya ziarah kubur, maulid Nabi, sholat subuh kunut, ya tawasul itu memang diajarkan, karena tidak ada perbedaan sama sekali di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang kulturnya ini kan semuanya juga para ya, muhibbin daripada habaib, masyayikh, guru, tawasul, ziarah, maulid itu tidak ada bedanya. Yang beda kan hanya bahasa saja. Kalau amaliyahnya sama semuanya, alhamdulillah. Kiai, closing statement panjenengan dan mohon diarahkan sikap dan statement panjenengan terutama di pesantren syariah di panjenengan di Wonosobo tentang bagaimana pesantren yang dikhawatirkan ada indikasi teroris, ada indikasi radikalisme, dan sikap panjenengan terhadap ini tentunya dengan melindungi pondok panjenengan Asyariah, membentengi Asyariah dari persoalan radikalisme dan lain sebagainya. Ke depan ini bagaimana, Kiai? Monggo disampaikan sebagai closing statement. Jadi kita di Pondok Al-Asyariah ini kan pondok Al-Quran, tahfidzul Quran. Jadi visi misinya ya berakhlakul Quran, dia bisa mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah satu wahyu ya untuk Rasulullah, mukjizat Rasul yang Masya Allah ya, sumber daripada semua ilmu itu ada di Al-Quran. Dan harapan saya untuk para santri tetap mengamalkan ilmu yang diajarkan di pondok pesantren, karena kurikulumnya kita juga ya ada ta'lim muta'alim, ada ya fikih, ilmu adab, ilmu hadis, tafsir, sehingga radikal ungkapan radikal di pondok pesantren itu tidak akan nyata di pondok kami, karena kami selalu memberikan doktrin-doktrin untuk mengamalkan ilmu yang ada di kitab-kitab yang memang sudah muktabaroh, yang sudah dianggap oleh para ulama kita di khususnya di bumi Nusantara ini. Jadi insya Allah dengan amaliyah, mengamalkan ilmu amal wal ikhlas, kita juga belajar hadis Quran, insya Allah tidak akan sampai ke notabene itu radikal, insya Allah. Kalaupun tegas ya tegas karena itu menegakkan syariat. Jadi beda antara radikal dengan menegakkan syariat. Kalau kita sudah tahu halal haram ya apapun yang akibat dari itu, meskipun murron walau
kana murron, ya, 08 qulil haq walau kana murron, ucapkan yang benar meskipun itu pahit, tapi dengan cara yang santun, karena kita berikan ya ilmu adab, ajaran ta'lim, ilmu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim, itu kita ajarkan, insya Allah kita juga bisa untuk bermasyarakat, berbudaya di Indonesia ini. Ya. Oke, Kiai, terima kasih. Harapan kami dari podcast Singkong dan Kopi ini nanti kami akan sowan kembali ke Wonosobo. Ya. Kita akan berkomunikasi kembali dan kita akan mensiarkan bagaimana Asy'ariyah mengambil peran pendidikan yang tidak kecil, tetapi Asy'ariyah mengambil peran pendidikan di Wonosobo untuk mencetak kader-kader Ahlussunnah wal Jamaah yang punya wawasan nasional. Sahabat-sahabatku sekalian Singkong dan Kopi, demikian pembicaraan kami, diskusi kami, dan cerita-cerita, tadi cerita kuliner, cerita makanan, cerita roti, dan jangan lupa nanti saya akan tagih kepada beliau tentang ramuan khusus untuk laki-laki. Ini saya akan tagih ini. Wajib Kiai untuk memberikan jawaban ke saya. Madu doan nanti. Madu Yaman, betul. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, Pondok Pesantren Asy'ariyah Wonosobo tentunya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa melalui dengan pendidikan dan ingin melahirkan kiai, ulama, ahli hadis yang sangat bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada umat Islam di Indonesia. Sekali lagi terima kasih sekali Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopinya begini, Kiai. Salam Singkong dan Kopi.